Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia bapak-bapak dan yang mulia ibu-ibu, para keluarga, kerabat, saudara, handai tolan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun kita berada. Ini malam adalah malam Jumat, malam di dalamnya ditabur banyak kemuliaan, banyak kebaikan, banyak keberkahan, banyak barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini malam juga adalah malam yang Allah dan Rasul janjikan tentang berbagai kemuliaan dan fadilah yang tidak dijumpa dan tidak Allah taburkan pada malam-malam yang lain. Ini malam juga Rasulullah yang mulia menjanjikan begitu banyak malaikat-malaikat Allah yang mulia yang bertugas di langit, mulai dari langit pertama hingga langit ketujuh. Allah berizin kepada mereka untuk turun ke bumi. Apa guna dan maksudnya? Adalah untuk melihat, mencatat, mengamati, juga mengaminkan doa-doa bagi mereka-mereka yang berhajat dan berdoa. Maka ini malam juga adalah malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan bagi almarhum, almarhumah, kakek-kakek, nenek-nenek, orang tua, mertua, juga yang mulia guru-guru kita. Entah mereka tuh kapan mereka meninggal dan entah di mana mereka dikuburkan. Yang teristimewa dari mereka adalah harapan yang mulia kepada kita, agar kita ini malam kita isi syukur-syukur mulai dari habis maghrib, habis isya dan seterusnya, kita isi ini malam. Apa amalan yang perlu kita perbanyak? Pertama, berdoa. Berdoalah. Doa mohon kebaikan, doa mohon kemuliaan, doa mohon diberi petunjuk, taufik, hidayah selalu. Doa mohon perlindungan dari mara bahaya, dari bala bencana, dari malapetaka. Mohon perlindungan dari kejahatan siang dan malam, kejahatan makhluk yang kelihatan maupun tidak. Jadi yang pertama adalah berdoa. Banyak-banyak berdoa. Tentu lagi-lagi tadi disebut doa yang kita panjatkan tidak sekedar doa kita untuk kita yang hidup, tetapi banyakkan juga doa-doa permohonan kita, mohon kemuliaan, keagungan dan ketinggian derajat bagi almarhum almarhumah yang sudah tiada. Percaya atau tidak, kita akui atau tidak, hadir kita, ada kita di dunia ini adalah berkat istimewa yang Allah persembahkan lewat yang mulia orang-orang yang terdahulu. Mereka dari kakek-kakek, nenek-nenek dan orang-orang tua kita. Atas jasa mereka lah hingga kita bisa seperti ini. Maka di antara doa-doa yang istimewa itu adalah doakan almarhum almarhumah di alam baka. Karena yang mulia Imam Ghazali pernah bilang bahwa orang yang sudah meninggal itu laksana seperti seseorang yang sedang tenggelam. Entah tenggelam di sungai atau tenggelam di lautan. Orang yang tenggelam, tolong jangan kasih duit, jangan kasih emas, jangan kasih berlian, jangan kasih cek, jangan kasih ATM. Tidak butuh dia. Bagi dia tidak butuh. Apalagi mungkin ada seseorang sayang kepada orang yang sedang tenggelam itu. Memberikan duit 20 juta, 30 juta. Tidak butuh. Apa yang dia butuh? Yang mereka butuh adalah berilah kepada mereka yang sedang tenggelam itu, yaitu ban dalam mobil atau motor yang diisi angin, atau papan, atau hal-hal yang bisa muncul ke permukaan bagi mereka
itu tidak seberapa nilainya kalau dihargakan. Tetapi yang mereka butuh adalah itu. Untuk mereka bisa bertahan dan selamat dari terjangan gelombang air dan dari terancam mati tenggelam. Maka orang berdoa, maka orang meninggal itu tidak butuh cek, tidak butuh dana tunai, tidak butuh ATM, tidak butuh buku tabungan, tidak butuh rekening, tidak butuh surat tanah, apalagi berhektar-hektar, puluhan hektar. Nggak butuh dia. Tetapi yang mereka butuh adalah untayan doa-doa terindah, doa-doa terbaik. Bacakan surah Yasin, bacain Fatihah, mintakan ampun kepada Allah atas segala dosa, kesalahan, dan sisa-sisa kehilafan yang mereka perbuat sepanjang dahulu hidupnya, sejak akil balik hingga tamat hidupnya. Mintalah untuk mereka itu derajat yang mulia, dinaikkan, dimuliakan, ditinggikan harkat dan martabatnya oleh Allah di alam baka, agar arwah mereka ditempatkan di tempat yang mulia dan terhormat di sisinya di alam baka. Mohonkan juga agar terhindar dari fitnah dan siksa alam kubur. Tentu doa ini bagi mereka adalah sesuatu yang sangat mereka dambakan dan butuhkan dari kita. Dan sekiranya bisa kita tangkap bagaimana rasa syukur mereka yang begitu tinggi atas penghargaan yang kita lakukan yang tidak seberapa menurut penilaian kita, tapi penghargaan yang luar biasa mereka sampaikan kepada kita. Tidaklah perlu kita ingin dengar bagaimana suara mereka ucap, tidak butuh. Yakinlah bahwa mereka butuh akan permohonan ampun dari kita kepada Allah untuk mereka atas hilaf-hilaf dan dosanya. Pun mintakan derajat yang mulia untuk mereka atas kebaikan-kebaikannya dahulu. Mintakan kepada Allah agar diridhoi dan diberkahinya. Juga atas apa yang ditinggalkannya. Mungkin sawah, mungkin ladang, mungkin kebun, mungkin rumah, mungkin warisan, mungkin aset. Walaupun itu bekas mereka dan itu untuk ahli waris, tetapi yakinlah bahwa itu adalah jariah-jariah yang mereka sisakan dan wariskan untuk kita. Sangat dan sangat layak kita sebagai anak, sebagai menantu, sebagai ahli waris, sebagai keluarga, sangat dan berterima kasih serta syukur yang besar kepada Allah dan syukur yang luar biasa kepada mereka. Sangat berpengkhianat, sangat jahat, sangat zolim, sangat durhaka kita sebagai anak, sebagai ahli waris, sebagai generasi, tidak pernah ingat mereka, tidak pernah doakan mereka, tidak pernah menyebut kebaikan mereka, tidak pernah mengenang mereka. Lebih jahat lagi, tidak pernah ziarah kuburnya. Sangat jahat. Maka itu yang bisa menjangkau yang satu daerah atau bisa sempat pulang. Pulanglah. Ziarah kubur almarhum-almarhumah. Di awal saya bilang mereka tidak butuh dibawain cek berpuluh-puluh juta. ATM yang banyak, rekening bank yang banyak, surat tanah yang tidak butuh. Yang dia butuh langkah-langkah kaki kita. Kita menuju ke area kuburnya. Datang kita ke sana. Maka setiap datang, jangan dong datang begitu saja. Bawa oleh-oleh. Tolong jangan oleh-olehin emas, perak, berlian, duit, cek, nggak butuh. Bawa oleh-oleh apa yang mereka mau. Di sana tolong doakanlah. Bacain doa-doa. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Mintakan derajat mereka dinaikkan, ditinggikan di sisi Allah. Mintakan harkat derajat mereka ditinggikan di hadapannya di alam kubur hingga hari kiamat nanti. Maka itu mari bawa oleh-oleh datang ke kuburan. Ada juga sebagian orang tahlilkan, bacain Yasin, bacain surah Al-Fatihah, awal Al-Baqarah,
surat Al-Ikhlas, Mu'awwizatain, ayat kursi lain. Apakah itu hal yang buruk? Apakah itu terlarang? Tidak. Toh itu kebaikan-kebaikan. Jangan mengatakan itu lantas itu bid'ah. Tidak. Jangan terlalu anggap hal-hal begitu terlarang. Oh tidak. Tadi sudah saya bilang, orang meninggal tidak butuh cek, duit, emas, berlian, perak, enggak. Yang dia butuh adalah kalimat-kalimat thayyibah. Apa Al-Quran itu bukan kalimat thayyibah? Apa tahlil, zikir, doa, baca selawat itu bukan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah. Allah katakan dalam hadis qudsi, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung niat. Niat kita yang mulia pasti dan pasti sampai kepada Allah. Percayalah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan amal itu tergantung niat. Maka itu yang pertama, banyak doa malam Jumat. Yang kedua, baca selawat. Terserah, selawat yang pendek, selawat yang sedang, selawat yang panjang. Ditanya, Ustadz, selawat yang panjang itu yang mana? Selawat yang panjang itu, kata Nabi, yang paling sempurna adalah selawat yang ada pada bait terakhir saat kita membaca tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pak Ustadz, saya tidak biasa baca sayyidina. Tidak penting. Mau baca sayyidina boleh, tidak baca sayyidina juga boleh, enggak apa-apa. Tolong jangan pertentangkan hal-hal demikian. Oke, yang kedua, baca selawat. Ustadz, saya bisanya baca selawat yang pendek. Bacalah. Mana yang pendek tuh? Allahumma sholli ala Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau baca selawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau selawat-selawat yang lain. Selawat Jibril itu adalah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Atau selawat-selawat yang lain. Yang ketiga, baca Quran. Tradisikan, saya minta kepada keluarga saya yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia. Tradisikan setiap malam Jumat, subuh Jumat, terutama habis maghrib. Kumpulkan istri, suami, anak, menantu, ponakan, siapa yang tinggal di rumah kita. Adain tuh acara yasinan. Adain tuh baca surat Al-Kahfi. Adain tuh baca surat Ar-Rahman. Adain tuh baca surat Al-Waqiah. Adain tuh baca surat Al-Muluk. Ustadz, saya bisanya baca Yasin. Terserah. Semua itu kebaikan-kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu rangkai, yang kamu buat, yang kamu kerjakan. Pasti dan sangat pasti kembali kepadamu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita berzikir. Semua yang tadi disebut itu adalah berzikir. Berzikir di sini yang lain. Terserah zikir kita apa. Ustadz, saya bisanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terserah. Dan seterusnya. Demikian sementara penyampaian tausiah malam ini. Semoga bisa didengar, bisa dicermati, dan bisa diisi. Dan permintaan saya, lazimkan setiap malam Jumat isi. Yang saya katakan ini bukan saya perintah, anjurkan, pesan kepada bapak-bapak semua, tidak. Tapi ini udahlah lifestyle kami, udah gaya hidup kami. Kami jalani sudah puluhan tahun. Semoga berkah. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.